살려줘요. 원하는 게 뭐예요? 네? 돈이죠. Halo para seto-seto, gimana? Udah pernah mengungkapkan perasaan ke orang yang kalian cintai? Atau para seto-seto selalu ditolak setiap menyatakan cinta ke dia? Hahaha. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film drama Korea yang diangkat dari kisah nyata di negara Korea tentang seorang siswi yang mendapatkan pelecehan dan ketidakadilan. Lalu sang ayah yang mengetahui anaknya disakiti, dia mencari para pelaku itu dan mengadilinya dengan cara dia sendiri. Film My Little Baby Jaya ini telah rilis di tahun 2017, disutradarai Yoon Ha Kryol, diperankan Oh Jae Sol, Kim Jung Kyun, Kim Sae Byul, dan para pemeran lainnya. Sebelum saya menceritakan alur cerita filmnya, saya kasih tahu ke seto semua kalau ini adalah konten spoiler. Jika seto-seto ingin menonton film aslinya, silahkan ya untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saya semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk kita bahas alur cerita filmnya. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang cewek yang sedang berjalan ke hotel. Tak lama kemudian, sebuah mobil melintas tepat di depan hotel itu. Dan tiba-tiba saja seseorang terjatuh di atas mobil itu. Mereka lalu membawa jasad itu ke kantor polisi. Jasad itu seorang cewek cantik yang bernama Jaya. Dari catatan kepolisian menyebutkan kalau dalam 2 bulan terakhir, Jaya telah tidur bersama 20 pria untuk mendapatkan uang. Dari hasil otopsi, ditemukan pendarahan di otak sehingga Jaya tidak bisa diselamatkan. Beberapa hari kemudian, terlihat seorang pria yang mengalami keterbelakangan mental sedang menaburkan abu jasad di sebuah danau. Dia adalah ayah Jaya yang bernama Tuan Lee. Dan film My Little Baby Jaya dimulai. Scene berpindah beberapa bulan sebelum kejadian itu. Hari itu Tuan Lee mendapatkan surat yang mengabarkan kalau anaknya diterima bersekolah seni suara di Seoul melalui beasiswa. Dia langsung berlari terbir-bir untuk mengasih tahu anaknya. Di situ, Tuan Lee memberitahukan kabar itu ke Jaya karena Jaya diterima di sekolah seni. Mau tak mau, dia harus mengikuti putrinya pindah ke Seoul. Dia akan melakukan apa saja demi anaknya itu, tak peduli berapapun uang yang harus dikeluarkan. Bahkan dia memberikan tabungannya itu ke anaknya untuk membeli keperluan sekolah. Maklum, sekolah itu sekolah elit dan ternama, dan tak sembarangan orang bisa bersekolah di sana. Terlihat Jaya berada di sekolah barunya. Di situ juga terlihat seorang siswa, dia bernama Yojung, kakak kelas Jaya. Saat di dalam kelas, ada seorang siswi yang mengganggu Jaya. Dia bernama Haesung, sekaligus pacar Yojung. Nampak dia tidak senang dengan Jaya dan berusaha mencari masalah dengan Jaya. Di sekolah ini memiliki paduan suara di bawah kepemimpinan Yojung. Sebenarnya Jaya tidak berharap banyak ketika seleksi paduan suara karena banyak murid yang bersuara bagus dan yang pasti kaya-kaya. Di luar perkiraan Jaya, dia berhasil lolos seleksi dan
menarik perhatian Yeojung dengan suara bagusnya dan kecantikannya. Di situ Jaya mendapatkan teman yang bernama Minkyung. Minkyung tahu kalau Jaya berasal dari keluarga miskin. Untuk mengenal antar perpaduan suara, mereka melakukan tur dan menginap di villa. Di malam keakraban, Jaya ditanya tentang pekerjaan ayahnya. Karena merasa malu, Jaya dengan spontan menjawab kalau ayahnya memiliki butik pakaian dan memiliki toko di mall. Besok paginya terlihat Jaya sedang berjalan sendiri untuk menikmati udara segar dan melatih vokalnya. Tiba-tiba Yeojung memeluknya dari belakang. Lalu Yeojung mengungkapkan perasaannya ke Jaya, dan Jaya yang memiliki perasaan ke Yeojung merasa senang dan tak menolak ketika Yeojung mengajak Jaya untuk mantap-mantap di semak. Tapi sayang, perbuatan mereka diketahui oleh teman Yesun. Lalu dia merekam perbuatan mereka itu. Dan ketika di sekolah, dia menunjukkan video itu ke Yesun. Sontak Yesun marah dan merasa dikhianati oleh Yeojung. Lalu mereka memaksa Minkyung untuk menceritakan semua tentang Jaya. Karena merasa ketakutan, Minkyung lalu mengatakan yang sebenarnya, di mana Jaya tinggal dan pekerjaan ayahnya yang sebenarnya. Merasa ditipu, Yeojung mendatangi rumah Jaya. Di situ dia marah dan mengatakan kata-kata kotor ke Jaya. Dia juga merasa jijik dengan Jaya karena telah mantap-mantap dengan orang miskin. Habis itu dia pergi. Merasa hidupnya terancam, lalu dia memutuskan untuk menemui Yesun untuk minta maaf karena telah masuk ke hubungan mereka. Jaya berjanji tak akan mengganggu hubungan mereka lagi dan memohon kepada Yesun untuk membiarkannya belajar dengan tenang. Karena terlanjur sakit hati, Yesun menampar Jaya dan menghina ayah Jaya. Tak terima ayahnya dihina, Jaya langsung menghajar Yesun dan perkelahian pun terjadi. Dan pada akhirnya Jaya berhasil mengalahkan Yesun. Tak terima anaknya terluka, orang tua Yesun melaporkan kejadian itu ke pihak sekolah dan meminta teman Yesun dan juga ke Minkyung untuk memberikan keterangan palsu kepada pihak sekolah. Besoknya terlihat Jaya disidang. Dari persidangan itu, pihak sekolah memutuskan untuk mengeluarkan Jaya dari sekolah itu. Nampak ayah Jaya memohon agar anaknya tidak dikeluarkan dari sekolah itu. Setelah keluar dari sekolah itu, Jaya bekerja paruh waktu di toko minimarket. Beruntung dia mempunyai bos baik hati sekaligus mahasiswa hukum universitas. Dan dengan bantuan bosnya itu, Jaya membuat surat keluhan yang akan disampaikan ke dinas pendidikan. Namun, Jaya menutupi masalah itu dari bosnya. Tapi, dia mengatakan kalau yang mengalami itu adalah temannya, bukan dirinya. Lalu, Jaya bertemu dengan Minkyung. Di situ, Minkyung meminta maaf karena telah mengkhianatinya. Jaya yang paham dengan posisi Minkyung dengan senang hati memaafkan temannya. Dan akhirnya, surat keluhan Jaya sampai di sekolah itu. Lalu diperlihatkan Yesun memanfaatkan Minkyung lagi yang telah berbaikan dengan Jaya. Dari ponsel milik Minkyung, Yesun mengetahui kalau Jaya merencanakan pesta ulang tahun. Malamnya, Yesun datang bersama temannya dan juga bersama 4 pria. Di hadapan Minkyung, keempat pria itu mulai melecehkan Jaya. Jaya berniat mau menelpon ayahnya, tapi ponselnya direbut. Secara bergantian, keempat pria itu mulai mantap-mantap dengan Jaya dan merekam kejadian itu. Dengan memanfaatkan video itu,
Yesun mulai mengancam Jaya untuk menarik keluhannya. Jika tidak, video itu akan dikirim ke ayahnya dan akan disebarkan ke media sosial. Dan dari kejadian itu, Jaya menjadi alat pemuas nafsu keempat pria itu. Mereka memaksa Jaya untuk melayaninya kapanpun dimanapun mereka inginkan. Jika menolak, mereka akan menyebarkan video itu. 야, 애인을 봤으면 아는 척을 좀 해라. Tak hanya itu, Yesun juga memasukkan nomor ponsel Jaya ke situs prostitusi online. Dengan terpaksa, Jaya melayani pria hidung belang di bawah ancaman Yesun. Jaya memilih untuk menyembunyikan rahasia itu dan hanya bisa menceritakan setiap kejadian itu ke dalam buku hariannya dan menyimpan buku itu di gudang tempat dia bekerja. Kembali saat ini, 6 bulan setelah kematian Jaya, seorang karyawan di tempat Jaya bekerja dulu menemukan buku harian Jaya. Lalu buku itu diserahkan ke ayah Jaya. Di situ ayah Jaya membaca dan mulai mengerti alasan Jaya bunuh diri. Berbekal buku itu, ayah Jaya mendatangi pihak sekolah, tapi keluhannya itu ditolak. Tentu saja uang yang bisa berbicara. 아니 그 학생은 죽어서까지 학교 망신을 시키고. Lalu Tuan Li pergi ke kantor polisi. Lagi-lagi laporannya ditolak karena tak ada saksi dan cuma berbekal buku itu saja. Mingkyung yang tak tega melihat Tuan Li, dia memberanikan diri untuk menemui Tuan Li dan menceritakan semua kejadian itu. Mendengar hal itu, Tuan Li berniat membalaskan perbuatan mereka itu demi almarhum anak kesayangannya. Besoknya, dengan bantuan Mingkyung, Tuan Li menyirami cairan asam ke muka Yesun dan kedua temannya. Lalu, Tuan Li menabrakkan mobil yang dia kendari ke arah Yojun. Terlihat Tuan Li berhasil menangkap keempat pria itu. Dengan wajah ketakutan, keempat pria itu meminta ampun dan bahkan menawari sejumlah uang kepada Tuan Li. Namun, karena sakit hatinya yang mendalam atas perlakuan mereka terhadap almarhum anaknya, Tuan Li tanpa pikir panjang langsung menghabisi keempat pria itu. Scene diakhiri dengan memperlihatkan Tuan Li yang mengakhiri hidupnya, dan film My Little Baby Jaya selesai. Ending yang sangat mensetokkan. Dari film ini kita dapat pelajaran. Kasih sayang orang tua sungguh besar. Mereka akan melakukan apapun demi anaknya, termasuk mencari keadilan untuk sang anak, meski anaknya telah tiada. Saya, Ekanto Hilmi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke akun sosial media kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya.